Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo moms, dalam video kali ini akan merekomendasikan lagi ya 2 resep ide jualan. Pastinya ini laris ya, laku, banyak peminatnya ya teman-teman. Cara bikinnya pun ini mudah serta bahan-bahannya pun mudah didapat, nggak perlu repot-repot ya. Ini recommended banget buat teman-teman khususnya yang lagi nyari ide jualan modal kecil ya. Selain modalnya irit, ini hasil dan rasanya pun enak serta banyak diminati dari kalangan anak-anak maupun sampai dewasa. Gimana cara dan bahan-bahannya apa aja? Jangan lupa simak terus videonya sampai selesai ya. Sebelum itu bantu terus channel Ema dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Yang pertama di sini mah pakai 300 gram tepung cakra atau segitiga. Tapi di sini mah pakai segitiga biru ya. 2 sendok makan gula halus. Lalu tambahkan 100 gram margarin, boleh diganti dengan butter. Lalu terakhir 125 gram air. Untuk bahan-bahannya ini diaduk sampai membentuk sebuah adonan yang rata ya teman-teman. Teman-teman juga boleh mengaduknya menggunakan spatula ataupun centong ya, agar lebih mudah pengaplikasiannya. Nah ini aku aduk menggunakan centong, cepat ya teman-teman. Udah tercampur rata dan udah menjadi sebuah adonan. Lalu selanjutnya ini akan alasin dengan plastik wrapping ya. Lalu akan diamkan selama kurang lebih 15 menit terlebih dahulu. Nah kalau nggak ada plastik wrapping boleh pakai plastik biasa ya teman-teman. Nah ini sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya membuat adonan B ya. Di sini mau pakai 100 gram tepung segitiga, lalu 100 gram margarin. Ini kemudian dua bahan ini diaduk sampai tercampur rata dan membentuk sebuah adonan yang kalis ya teman-teman. Teman-teman boleh mengaduknya menggunakan tangan, menggunakan spatula ataupun centong nasi ya teman-teman. Nah hasilnya kayak gini ya teman-teman, udah tercampur rata. Lalu ini sama akan taruh dialasi dengan plastik wrapping juga. Kemudian akan mengistirahatkan adonannya selama 15 menit supaya adonannya ini rileks ya teman-teman. Nah ini sudah 15 menit. Adonannya udah rileks ya. Saatnya kita akan bagi-bagi adonan. Untuk adonan ini, adonan airnya ini dibagi per bagian teman-teman ya, dengan berat 25 gram. Ditimbang satu-satu ya teman-teman. Intinya berat masing-masing adonannya ini 25 gram, sehingga dalam satu adonan ini menghasilkan 22 piece adonan bolen ya teman-teman. Nah kalau sudah, ini boleh dibulat-bulatkan dulu ya untuk adonan airnya. Satu persatu lakukan sampai selesai. Ini gunanya supaya adonannya ini menyatu ya teman-teman. Kalau sudah selesai tahap selanjutnya, nah ini kita akan bagi-bagi juga untuk adonan oilnya ya teman-teman. Ini untuk adonan oilnya ini akan membagi
masing-masing adonan beratnya 12 atau 13 gram ya, sehingga ini menghasilkan sama 22 piece ini ya, bulatan adonan. Lakukan sampai semua adonan ini sudah dibagi-bagi sama rata. Sama ya, nanti adonan oilnya ini dibulat-bulatkan juga supaya adonannya ini menyatu. Kalau sudah selesai semuanya, ambil satu adonan air ya, kemudian gilas memanjang. Lalu di bagian atasnya ini kita timpa dengan adonan oil ya, lalu lipat berhadap-hadapan kayak gini. Lalu gilas memanjang lagi ya, ke atas dan ke bawah. Kalau sudah, ini kita bentuk lipatan kayak gini, rapihkan. Lalu gilas lagi ya teman-teman. Ini lipatan terakhir sama. Kalau sudah rapi, baru kita akan gilas ya, untuk sisi kanan, sisi kiri, dan sisi atas dan sisi bawahnya. Untuk gilasnya nggak perlu pakai tenaga dalam ya teman-teman, cukup pelan-pelan aja. Nah, kalau sudah tipis seperti yang kita inginkan, ini isi dengan coklat batang. Biar lebih enak, ini tambahkan selai coklat juga ya, biar isiannya itu lumer. Lalu di sini pakai pisang kepok yang udah matang banget. Pisang kepok yang dibagi menjadi 1 biji dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Lalu lipat sisinya kayak gini. Pokoknya serapih mungkin ya. Kunci bagian pinggirnya lalu gilas. Lipat ke dalam sampai menutupi tadi bagian yang masih bolong ya teman-teman. Nah, hasilnya kayak gini. Kalau sudah rapi, baru ini akan diletakkan di atas loyang. Ambil lagi satu adonan air, digilas ya, memanjang. Lalu bagian atasnya ditempelin dengan adonan oil, dilipat. Kemudian gilas lagi ke atas ke bawah, lakukan lipatan kedua dan gilas lagi. Kalau sudah, lakukan lipatan ketiga, kemudian gilas bagian sisi atas, bawah, samping kanan dan samping kirinya ya teman-teman. Kalau sudah tipis, baru kita akan isi dengan coklat batang. Kemudian di sini akan tambah selai coklat, lalu ditambah dengan potongan pisang ya teman-teman. Kemudian dilipat kayak gini, kunci bagian pinggirannya, lalu gilas kayak gini, kemudian lipat lagi seperti ini ya. Pokoknya simak tutorialnya aja cara melipat dengan seksama ya teman-teman. Kalau sudah semuanya, ini saatnya kita poles. Untuk olesannya di sini pakai 1 kuning telur, lalu ditambah 1 sendok teh kental manis, kemudian 1 tetes ini ya pewarna kuning telur. Oles tipis-tipis di atas permukaan bolen. Lakukan sampai semua bolen sudah diolesi menggunakan kuning telur ya teman-teman. Jangan lupa di proses ini teman-teman harus sudah memanaskan oven tangkringnya. Kalau sudah, di atasnya ini akan makasih topping mesoseres ya teman-teman, biar lebih nyoklat banget. Kalau sudah selesai, ini adonannya siap kita panggang ya teman-teman. Untuk pemanggangannya 30 menit pertama panggang di rak kedua, lalu 15 menit terakhir akan pindahkan di rak paling atas sampai matang. Nah, ini dia yang sudah matang. Ini akan dinginkan dulu di cooling rack satu-satu ya teman-teman, supaya suhunya ini turun. Ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Satu resep ini menghasilkan 22 piece bolen. Kalau dikemas dalam box brownies ini menghasilkan 2 box bolen ya, dengan masing-masing box isinya 8 piece bolen. Kali ini tidak testimoni ya,
tapi pastinya rasanya enak karena ini udah jadi pesanan dan kebetulan lagi bulan puasa, jadi mah nggak icip-icipnya nanti kalau sudah beduk maghrib. Oke, sekian dulu video dari emak. Semoga video emak bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo moms, dalam video kali ini emak mau berbagi resep lagi ide jualan 2000-an ya, jajanan piscok yang banyak disukai dari kalangan anak kecil maupun sampai dewasa, semuanya pada suka ya teman-teman. Ini cara bikinnya mudah, bahan-bahannya pun simple banget dan pastinya teman-teman bisa bikin di rumah. Sebelum menyimak videonya, bantu terus channel emak dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih ya. Yang pertama di sini emak siapkan kulit lumpia, kemudian 20 biji pisang kepok yang emak ini ya udah emak bagi menjadi 2 bagian. Lalu ada selai coklat dan selai stroberi secukupnya aja. Tahap selanjutnya ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian isi dengan pisang, potongan pisang. Lalu kita timpa dengan ini ya, selai stroberi. Ini emak bikin yang varian piscok stroberi. Lalu gulung melipat kayak gini ya, seperti melipat amplop. Nah, lalu digulung rapihkan. Nah, bagian ujungnya teman-teman bisa terkatin menggunakan air ya. Lalu ambil lagi 1 kulit lumpia, isi dengan isian pisang, lalu semprotkan selai coklat di atasnya, kemudian digulung ya teman-teman. Gulungnya terserah ini modelnya, mah dibikin model risol ya teman-teman, atau lumpia modelnya, jadi piscok model lumpia. Lakukan sampai semuanya sudah dibentuk ya, satu persatu. Ini benar-benar bikinnya tuh mudah banget ya teman-teman, serta ini bisa dijadikan ide jualan teman-teman di rumah loh, karena bikinnya simple banget. Nah, ini dia hasilnya, udah ini semuanya mak bentuk semuanya. Ini satu resep menghasilkan 36 piece piscok. Lalu panaskan minyak, kalau udah panas baru kita cemplungin piscoknya tadi 1 per 1 ya teman-teman. Untuk nyala apinya jangan terlalu besar ya, ini mah pakai api kecil saja karena takutnya nanti akan cepat gosong. Sedangkan tadi kan isiannya pisang, kalau pakai api besar takutnya pisangnya belum matang tapi kulitnya sudah gosong. Nah, ini yang udah matang, udah digoreng matang, warnanya udah berubah jadi kecoklatan ya teman-teman. Ini akan tiriskan terlebih dahulu. Ini dia hasilnya, ini masih panas ya teman-teman. Ini mah akan taruh dulu di wadah 1 per 1, tunggu hingga suhunya ini turun. Untuk varian rasanya teman-teman bisa variasi sendiri di rumah ya, misalkan mau diisi dengan selai nanas, selai stroberi ataupun yang lainnya. Ini dia hasilnya ya teman-teman, piscoknya. Pastinya ini kulitnya garing banget tuh ya, bisa kelihatan karena ini pesanan orang, jadi akan emak nggak testimoni ya, ini langsung emak packing aja di dalam box karena mau dikirim. Oke teman-teman, sekian dulu video dari emak kali ini ya. Semoga video emak bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari ide jualan piscok mini, ide jualan jajanan 2000-an ya teman-teman. Pastinya untung, cara bikinnya mudah, simple banget, serta bahan-bahannya pun gampang. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih.